Bende Mataram. Cerita oleh H. Praktikto. Audiobook oleh Novel Silat. Bab 4. Aku dan kamu baru semalam berkenalan. Lagi pula antara aku dan kamu tidak ada permusuhan. Mengapa kau menuduh aku menyiksamu? Kakimu itu memang akulah yang memagas buntung, tapi demi keselamatanmu semata. Semalam kau kena senjata beracun. Lamat-lamat Wayan Suage teringat peristiwa semalam. Mata kakinya seperti kena tusukan halus dan tiba-tiba menjadi kaku. Tahulah dia, mata kakinya kena senjata rahasia. Siapa pembidiknya, ia tak tahu. Maka ia menuduh Wirapati. Jiwaku berada dalam genggamanmu. Nah, bunuhlah aku. Jangan kau menyiksaku begini caranya. Aku tak mau kau hina, katanya garang. Wirapati menarik napas dalam. Ia tahu, pikiran Wayan Suage belum jernih. Maka ucapannya yang pedas tajam itu, tak dihiraukan. Malahan ia mencoba tersenyum. Kemudian ia bergerak hendak melangkah pergi. Wayan Suage mendadak memeluk kakinya sambil mengerang. Mendengar erang itu, Wirapati tak sampai hati meninggalkan seorang diri. Dia luka parah. Seorang diri pula di tengah alam yang serba asing. Apa jadinya kalau kutinggalkan begitu saja? Ah, biarlah kurampungkan sekalian soal ini. Menolong seseorang dengan separuh hati apa guna, pikir Wirapati. Kawan, siapa namamu? Tanyanya lunak. Apa perlu kau menanyakan namaku? Aku bernama setan, iblis atau jin, apa pedulimu? Sahut Wayan Suage galak. Wirapati tersenyum pahit mendengar ucapan Wayan Suage. Aku hanya ingin tahu namamu, apa itu jahat? Kau terluka parah. Seandainya kau tidak mendapat pertolongan cepat, nyawamu akan melayang karena kehabisan darah. Dan kalau aku tahu namamu, aku akan dapat membawa pusaka itu kepada keluargamu. Wayan Suage mengerang dalam sambil memeluk kedua pusaka yang digenggamnya semenjak semalam. Wirapati jadi terenyuh. Ia seiba. Apa untungnya mempunyai pusaka itu? Serahkan saja kepada orang-orang Banyumas yang berhak memiliki. Kudengar tadi mereka merawat salah seorang keluargamu. Kalau kamu bisa berdamai dengan mereka, kau akan dapat berkumpul kembali dengan keluargamu, katanya lembut. Mendengar disebutnya nasib keluarganya, tubuh Wayan Suage menggigil. Teringatlah ia pada masa sebelum peristiwa itu terjadi. Dia hidup tentram damai. Jauh dari segala masalah keriuhan kota-kota besar. Siapa sangka, mendadak datanglah badai topan yang menghancurkan segalanya yang telah dipupuknya semenjak 6-7 tahun yang lampau. Ini gara-gara datangnya kedua pusaka Pangeran Semono, hadiah tamu asing pada hari pesta penobatan. Diserahkan? Diserahkan, ia berteriak seperti meradang. Kepada siapa? Orang-orang Banyumas. Bukankah kedua pusaka itu hak milik mereka? Tidak. Tidak. Kedua pusaka ini bukan miliknya, teriaknya lagi. Tubuhnya menggigil, kemudian menangis terisak-isak. Terdengar dia berkata di antara sedu-sedanya, pusaka ini, kami yang punya. Kami telah membayarnya dengan sangat mahal. Bagaimana mungkin terlepas dari tangan begitu gampang? Lihat, adikku Made Tantre mati karena pusaka ini. Keluarganya hancur pula. Sekarang di mana istri dan anaknya? Kau apakan mereka? Sakit hati Wirapati dituduh merusak keluarganya. Ia mengibaskan kakinya dan melompat pergi. Hai, kemana kamu pergi? Teriak Wayan Suage. Kemana aku pergi? Apa pedulimu? Sahut Wirapati mendongkol. Ia melanjutkan langkahnya. Sekonyong-konyong ia mendengar Wayan Suage menangis begitu sedih sambil memeluk kedua pusaka yang dipertahankan semenjak semalam. Tangisnya begitu memilukan dan menggetarkan hati. Hati nurani Wirapati yang perasa mencairkan rasa mendongkolnya. Ia menoleh, kemudian menghampiri lagi. Tanyanya sabar, mengapa kamu menangis begitu sedih? Biarlah aku menangis. Biarlah aku menangis. Aku akan menangis sampai mati, jawab Wayan Suage. Wirapati menghela napas. Ia duduk di sampingnya sambil merenggut-renggut seonggok rumput. Pandangannya dilayangkan ke jauh sana. Fajar hari kala itu mulai menyingkap tirai malam. Angin pagi terasa menyelinap tulang. Langit agak cerah, karena sejak kemarin hujan turun sangat deras. Mengapa kau menangis begitu sedih? Wirapati mengulangi pertanyaannya. Mengapa aku menangis? Ya, bagaimana aku tidak menangis, jawab Wayan Suage. Inginlah aku mengulangi pertanyaanmu itu kepada yang menghidupiku, apa sebab aku harus menangis? Benarkah kamu tak menghendaki kedua pusaka ini? Aku bukan hak waris pusaka itu, mengapa kamu mencurigaiku? Sekalipun pusaka itu kau berikan kepadaku, aku akan menolak. Karena pusaka yang bukan miliknya atau bukan hak warisnya akan dapat membawa malapetaka. Itulah kepercayaanku. Jawaban Wirapati tepat mengenai hati Wayan Suage. Teringatlah dia kepada nasibnya yang hancur berantakan dengan tiba-tiba karena menerima pusaka pemberian orang yang bukan termasuk hak warisnya.
Dengan mengusap-usap mata, ia mencoba mengamat-amati Wirapati. Apa kau bukan termasuk salah seorang dari mereka? Kata Wayan Suwage dengan perlahan. Wirapati menggelengkan kepala. Apa kamu yang datang hendak mengabarkan sesuatu kepada kami? Wirapati mengangguk. Ah! Wayan Suwage kaget. Ia menegakkan lehernya. Apa yang mau kau sampaikan kepada kami? Rumahmu telah terkepung orang-orang dari Banyumas. Keselamatan keluargamu terancam bahaya, jawab Wirapati kering. Mendengar jawaban Wirapati, mendadak Wayan Suwage menangis seru. Dan di antara tangisnya ia mengisahkan peristiwa terkutuk itu yang menghancurkan kesejahteraan keluarganya. Mencapai suatu martabat tinggi bukan tergantung pada pusaka sakti. Alat yang sempurna adalah kemampuan diri sendiri, kata Wirapati. Kenapa orang mesti menggantungkan nasibnya kepada kekeramatan suatu benda yang takkan berkutik apabila tak digerakkan oleh tangan orang hidup? Tak terduga Wayan Suwage merasa tersinggung oleh kata-katanya. Matanya menyala. Alisnya tegak. Dan terdengarlah suaranya melontarkan isi hatinya. Apa kau kira aku mabuk martabat tinggi, kekuasaan besar kesaktian hayal, lantas ingin mengangkangi pusaka ini? Kau salah duga, saudara. Aku bukan termasuk orang-orang macam begitu. Kenapa kau pertahankan pusaka itu begitu mati-matian? Karena aku dipercaya orang untuk menyimpan dan merawatnya. Sekiranya kamu diberi kepercayaan seseorang untuk menyimpan dan merawat sesuatu benda dan kemudian datanglah orang-orang mau merampasnya, apa yang akan kau lakukan? Wirapati terdiam. Pikirnya, aku pun akan mempertahankan diri demi kepercayaan itu. Mati pun rasanya senang, karena pulang sebagai laki-laki sejati. Wayan Suwage menangis lagi. Kali ini tambah menyayat hati. Saudara, katanya. Katakanlah kepadaku, bagaimana nasib yang lain? Melihat keadaannya yang menyedihkan, tak sampai hati ia mengabarkan nasib keluarganya. Tetapi ia diminta memberi penjelasan, maka mau tak mau harus berbicara. Rumahmu terbakar habis menjadi abu. Itu pasti. Kulihat tadi, seorang perempuan yang mendekap anaknya dibawa lari si pemuda jahanam. Kemudian kudengar pula salah seorang rombongan penari Banyumas mau merawat istri yang mati kena senjata racun si pemuda. Si anak kecil pastilah diselamatkan pula. Kata Wirapati dengan tenang. Bagaimana nasib saudaraku yang mati di dalam rumah, potong Wayan Suwage. Perhatiannya ditumpahkan kepada mayat Made Tantre dan bukan kepada anak istrinya. Diam-diam Wirapati memuji keluhuran budinya. Selanjutnya tak tahulah aku. Kukira, mayatnya terbakar menjadi abu. Siapa yang mau bersusah payah menyingkirkan mayat seseorang, sedangkan seluruh isi rumah dalam keadaan bahaya? Ah! Wayan Suwage memekik. Tubuhnya terkulai dan jatuh menelungkup di atas tanah. Wirapati gugup. Cepat-cepat ia memeluknya dan memangku kepalanya. Dia sudah mati sebelum terbakar, serunya. Biar tubuhnya terbakar habis, dia tak menderita lagi. Perlahan-lahan Wayan Suwage membuka matanya. Dengan suara lemah ia menjawab, aku tahu. Aku tahu, semua akan kembali ke asal. Aku tahu, itulah upacara kematian yang sempurna bagi kepercayaan kami di Bali. Tapi aku tahu pula, dia mati penasaran, dia mati penasaran, dia mati penasaran. Kata-kata terakhir itu diucapkan berulang kali. Makin lama makin lemah. Kemudian berhenti dengan tiba-tiba. Ia pingsan tak sadarkan diri. Seringkali Wirapati menyaksikan orang mati karena sesuatu malapetaka. Tapi hatinya belum pernah terguncang seperti kali ini. Terasa benar dalam dirinya, betapa besar deru hati orang itu yang terguncang oleh sesuatu nasib buruk dengan tiba-tiba. Dalam keadaan hening, mendadak pendengarannya yang tajam menangkap suara langkah berderapan. Langkah-langkah itu mendatangi dan mengepung gerumbulan pohon tembelekan. Ses, mereka datang lagi, bisiknya kepada Wayan Suwage yang sebenarnya tidak ada gunanya, ia memapah tubuh Wayan Suwage dan diletakkan ke dalam rimbun mahkota daun. Dia sendiri kemudian bertiarap sambil menajamkan pendengaran. Langkah-langkah itu sekonyong-konyong berhenti. Mereka saling berbisik, suatu tanda kalau tempatnya bersembunyi belum diketahuinya dengan pasti. Terdengar kemudian suara siul bersuit, dan disusul dengan langkah-langkah tadi. Celaka! Mereka datang, mendadak Wayan Suwage berkata. Ternyata dia telah memperoleh kesadarannya kembali. Bawalah aku lari ke sana. Kita telah terkepung rapat, sahut Wirapati berbisik. Kalau hati-hati, pasti kita masih dapat lolos dari kepungan mereka. Dengarkan. Wirapati memotong. Yang datang adalah mereka yang menyelamatkan istri dan anak saudaramu. Serahkan pusaka itu kepada mereka sebagai alat penukar. Hai, kata Wayan Suwage dengan suara bergetar. Saudaraku telah mengorbankan diri demi pusaka ini. Aku pun harus sanggup berkorban pula. Mati tak jadi soal. Kalau kau tak sudi melindungi aku, biarlah tinggalkan saja aku di sini. Aku tidak akan menyesal dan tidak takut mati. Mengapa kamu begitu keras kepala?
Apa untungnya? Wirapati mendongkol. Aku sendiri tidak punya keuntungan sedikit pun. Tapi pusaka ini dipercayakan kepadaku agar kelak kuberikan kepada anak-anak kami. Setelah aku menyerahkan pusaka ini atas nama saudaraku pula, aku lantas bunuh diri menyusul ke nirwana. Wirapati tertegun mendengar kekerasan hatinya, ia terharu dan kagum. Direnungi raut mukanya. Terlihat dua lapis bibirnya yang mengatup rapat, suatu tanda dari keteguhan hati. Sebagai murid Kiai Kasan Kesambi, dia diajar menghargai suatu kebajikan dan keluhuran budi. Maka kesan-kesan yang diperolehnya itu lantas saja membakar semangat perwiranya. Wirapati memanggut. Tentramkan hatimu. Aku akan selalu rada di sampingmu. Betapa gembira rasa hati Wayan Suwage tak terperikan. Jantungnya sampai berdetakan keras. Tapi justru oleh kegoncangan itu, ia jatuh pingsan. Maklumlah, kekuatan tubuhnya makin melemah karena darahnya terus saja mengalir. Apa orang ini bisa tertolong nyawanya? Pikir Wirapati. Kemudian ia memusatkan perhatiannya kepada mereka yang datang. Terdengarlah suara pohon gemertakan. Seseorang telah menendangnya patah. Wirapati kaget. Hebat tenaga orang itu, diam-diam memuji dalam hati. Langkah-langkah itu makin lama makin jelas. Suara ribut terjadi di segala penjuru. Mereka mematahkan dahan-dahan dan membabat belukar. Tiba-tiba Wirapati melihat mereka merentangkan tali. Cepat-cepat Wirapati berjaga-jaga. Tahulah dia, mereka akan membakar semak belukar yang berada di sekitarnya. Wirapati berpaling kepada Wayan Suwage yang masih belum berkutik. Apa yang harus kulakukan? Ia melihat ke depan. Sebagian dari mereka berjalan berpencar. Makin lama makin mendekati gerombolan tempat dia bersembunyi. Aku harus membelokkan perhatiannya, pikir Wirapati. Memikir demikian, lantas saja dia meloncat keluar dari gerombolan dan menerjang. Mereka segera mengepung sambil memperdengarkan siul bersuitan. Dan mau tak mau, terpaksalah Wirapati mundur mendekati gerombolan. Kau serahkan tidak pusaka itu, ancam salah seorang dari mereka. Pusaka apa yang harus kuserahkan? Wirapati menyahut. Di mana orang itu, dengus orang itu seperti tak mendengarkan ucapannya. Ditanggapi demikian, Wirapati jadi sakit hati. Orang ini tak memandang mata padaku. Perlu apalagi aku meladeninya, pikirnya. Di mana orang itu, pertanyaan itu terdengar diulangi. Dia sudah kutelan, jawab Wirapati. Mendengar jawaban Wirapati, mata orang itu menyala. Bentaknya, aku maafkan perbuatanmu, kenapa kamu bersikap kurang ajar? Wirapati tersenyum. Mendadak seorang yang berdiri di barat lantas menyerang. Wirapati tahu, mereka semua bertenaga besar. Tetapi ia ingin mencoba. Maka ia menangkis dengan mengadu tenaga. Tubuhnya bergetar, tetapi orang itu terpental 4 langkah. Bangsat, makinya. Ia merangsek maju. Teman-temannya merapat pula. Dengan bersuit, mereka menerjang. Wirapati menjejak tanah dan melayani mereka dengan mengandalkan kecepatannya. 10 kali gempuran telah berlangsung dengan cepat. Baik Wirapati dan mereka, tak mau mengalah. Mendadak terdengarlah suara suitan nyaring 2 kali dari kejauhan. Mereka lantas mengundurkan diri dengan berbareng. Wirapati heran. Pandangnya menebak-nebak. Tak usah dia menunggu lama atau nampaklah batang-batang pohon telah terbakar hangus. Semak belukar dan ranting-ranting liar sebentar saja terbakar pula. Asap hitam bergulungan menutupi penglihatan. Alangkah terkejut Wirapati. Tiba-tiba, api bisa membakar batang-batang pohon begitu cepat. Ia mengeluh dalam hati, matilah aku sekarang. Apa dosaku? Teringatlah dia akan sungai yang letaknya tak jauh dari gerombolan tempat persembunyiannya. Dengan cepat ia lari ke sana. Sekonyong-konyong di antara bunyi gemeretak pepohonan yang sedang terbakar, terdengar sut panjang bersahut-sahutan. Wirapati menghentikan langkahnya. Ia menajamkan pendengaran. Oh hai! Mereka sudah terkepung rapat. Kenapa tak diserbu saja, terdengar suara dari arah barat. Tunggu sampai mereka mati hangus. Pemuda itu tak gampang dirobohkan, sahut suara dari sebelah utara. Hati Wirapati tergetar. Ia bimbang. Dijenguknya arus sungai yang keruh berlumpur. Ingin ia cepat-cepat terjun ke dalamnya, tapi teringatlah kemudian nasib Wayan Suwage. Hai bangsat muda! Cepat menyerah. Kau akan segera kami tolong, ancam suara dari arah selatan. Apa perlu buang nyawa dengan sia-sia? Wirapati mulai mempertimbangkan ancaman itu. Aku tak bermusuhan dengan mereka. Maksud mereka semata-mata hanya mau merebut pusaka itu. Apa perlu aku berkepala batu? Apa keuntunganku? Baiklah kuserahkan saja, barangkali mereka mau mengampuni orang itu pula. Ia menoleh ke arah gerombolan. Tetapi pikiran yang lain segera mengendapkan. Bagaimana mungkin aku berbuat begitu? Aku murid Kiai Kasan. Kalau aku mendengarkan ancaman mereka, berarti aku takluk.
Apa nama perguruanku tak terseret juga? Ah, tak mungkin aku menurunkan martabat perguruanku. Mendapat pikiran demikian, hilanglah keraguan-raguannya. Ia melesat ke gerumbulan. Niatnya sudah tetap. Ia hendak mendukung Wayan Swage dan akan bersama-sama terjun ke dalam sungai. Sekiranya di ujung sana mereka menghadang, dia takkan menyerah. Nama perguruan akan diutamakan. Kalau perlu akan meninggalkan Wayan Swage dan menerjang mereka sebisa-bisanya. Selagi ia mau memasuki gerumbul, tiba-tiba ia mendengar suara suitan panjang 3 kali berturut-turut. Kemudian terdengarlah suara teriakan bergema melintasi udara. Pohon-pohon tergetar oleh pantulan suara itu. Wirapati tertegun. Suara apa itu? Ia berteka-teki, mendongak ke udara. Suara teriakan itu berulang lagi. Kali ini lebih dahsyat. Tiba-tiba saja terdengarlah kesibukan di setiap penjuru. Hajar! 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 Terdengar suara orang yang tadi mengancam. Dan lainnya segera menyambung. Suara mereka agak bergetar membayangkan kesan rasa takut. Wirapati benar-benar tercengang. Tak habis mengerti mengapa mereka jadi ketakutan. Suara yang menggema tadi memang dahsyat. Apa suara raksasa? Ah, apa mungkin raksasa hidup di zaman ini? Apa itu suara binatang? Hajar datang! Celaka, terdengar suara menjerit. Hajar! Apa itu? Wirapati berteka-teki. Pada saat itu nyala api kian menjadi-jadi. Hawa sangat panas dan asap hitam bertambah menyesakkan pemapasan. Sekonyong-konyong ia mendengar teriakan dahsyat lagi. Kali ini sangat dekat. Dia heran membayangkan kecepatan itu. Tadi suara teriakannya berada lebih kurang 1000 langkah. Dalam 3 kali teriakan rasanya sudah begini dekat. Bagaimana mungkin, kalau bukan seekor burung Garuda yang mempunyai kecepatan terbang tak terkatakan. Kuda yang dapat lari sangat cepat pun takkan mampu menempuh jarak 1000 langkah dalam sekejap. Tiba-tiba rasa herannya kian melonjak. Dengan suara gedebukan, terjadilah kesibukan seorang demi seorang terdengar jatuh terpental. Kemudian menyusul suara tertawa berkakakan. Ah, manusia! Manusia macam apa? Hayo mengaku. Di mana dia? Terdengar bentakan gemuruh. Ampun, ampun. Bagus. Kalian tak mau jawab. Bluk. Terdengar orang menjerit dan tak bersuara lagi. Jelas orang itu mati kena hantaman. Wirapati tak tahan lagi digulung asap dan nyala api. Ia ingin segera memasuki gerumbulan menolong Wayan Swage. Tetapi sebatang pohon yang terbakar hangus roboh menimpa gerumbulan. Ia melesat ke tebing dan menerjunkan diri ke dalam sungai. Di seberang sana, suara gedebukan berlangsung sangat cepat. Berkali-kali orang yang disebut Hajar membentak-bentak. Kalau tidak mau buka mulut, aku habisi nyawa kalian. Dia tadi dilarikan. Siapa yang dilarikan? Pusaka atau tuan rumah? Dia bersama-sama. Bluk. Orang itu menjerit dan mati terjengkang. Wirapati tak sempat lagi mendengarkan kesibukan itu. Perhatiannya kini mengarah kepada gerumbul. Celaka, pikirnya. Gerumbulan terbakar. Apa dia mati terbakar? Dengan sekuat tenaga, ia mencoba merangkaki tebing. Tetapi panas api tak tertahankan lagi. Terpaksa ia menjauhi dan akhirnya mendaki tebing seberang. Ia melihat suatu keajaiban di daratan. Orang-orang yang mengepungnya tadi, menggeletak berserakan di atas tanah. Bulu kuduknya menggeridik. Tak terbayangkan macam apa Hajar itu, yang begitu gampang membinasakan orang-orang Banyumas. Orang yang disebut Hajar itu sesungguhnya Hajar Karangpandan Tamu Wayan Swage dan Made Tantre. Setelah dia berpesan kepada tuan rumah agar menyimpan kedua pusaka Pangeran Semono baik-baik untuk anak-anaknya, lantas saja dia pergi dengan suatu kecepatan mengagumkan. Sengaja dia berbuat demikian, agar mengesankan tuan rumah. Pikirnya, kalau aku tak memperlihatkan sedikit kemampuanku, pastilah mereka akan menyiagakan pesanku. Sayang, kalau kedua pusaka keramat itu jatuh ke tangan orang-orang yang haus kekuasaan. Pada petang hari sampailah dia di Dusun Bandangan. Niatnya hendak mengadakan perjalanan ke timur. Mula-mula akan dijenguknya kota Magelang. Kemudian Yogyakarta. Dan dari sana akan kembali ke pertapaannya di kaki Gunung Lawu di Dusun Karangpandan. Di desa Bandangan ia berhenti di sebuah kedai kopi. Seharian dia kehujanan, dan pakaiannya basah kuyup. Meskipun tubuhnya kuat perkasa, tapi lambat laun dingin air meresap ke kulit dagingnya. Untuk menghangatkan tubuh, ia perlu minum kopi barang segelas. Hari telah menjadi gelap. Awan hitam satang berarak-arak. Ia mendekati tungku api sambil menenangkan pikiran. Kopinya ditegupnya sedikit demi sedikit dan dinikmati selama mungkin. Mendadak selagi memikirkan perjalanan yang akan ditempuhnya, terdengarlah bunyi kentungan tanda bahaya. Ia menegakkan kepala. Di jalan terjadilah suatu kesibukan. Nampaklah kemudian 2 orang polisi desa berlari-larian.
Tertarik pada kesibukan itu lantas saja ia melompat ke jalan. Ia adalah seorang pendeta bekas pendekar liar. Sejak muda gemar merantau dan berbuat kebajikan untuk kepentingan umum. Ia benci Belanda dan menyatakan diri sebagai musuh utamanya. Karena kebenciannya itu, seringkali ia membunuh orang-orang yang mau bekerja sama dengan Belanda. Lambat laun usianya kian menjadi tua, merubah peranannya sedikit demi sedikit. Ia berusaha mengendalikan diri. Akhirnya menjadi seorang pendeta sebagai penebus kesalahan-kesalahan yang lampau. Meskipun demikian hatinya yang penuh gejolak petualang tak gampang hilang dari perbendaharaan. Setiap kali melihat atau mendengar suatu peristiwa yang bertentangan dengan kepentingan umum, selalu saja ia usilan. Itulah sebabnya, begitu ia melihat kesibukan dan mendengar bunyi kentung tanda bahaya terus saja mengejar dua orang polisi desa tadi. Kentung tanda bahaya apa itu? Tanyanya. Terang sekali tanda bahaya kebakaran dan pembunuhan, jawab polisi desa serempak. Di mana ada kebakaran dan pembunuhan? Siapa yang tahu? Bunyi kentung dari arah barat. Mendapat keterangan itu, bergegas ia kembali ke kedai membayar kopi. Ia masih mempunyai sisa uang perjalanan 5 kelip. Kemudian pamit dan lari ke arah barat. Di sepanjang jalan ia mencari keterangan. Tatkala sampai di desa Kamarankan, terdengarlah suatu warta yang mengejutkan. Desa Karangtinalang menjadi lautan api. Enggak jelas, rumah siapa yang mula-mula terbakar. Kata seorang polisi desa. Hajar Karangpandan mempercepat langkahnya. Dengan cepat sampailah dia di batas desa Karangtinalang. Benar saja, di sebelah darat nampaklah api menjilat langit. Mendadak saja ia melihat salah seorang rombongan Banyumas yang telah dikenalnya dalam pertempuran tadi sore. Ia bekuk orang itu dan diseretnya ke tepi sawah. Apa yang telah terjadi? Desaknya. Orang itu gemetaran ketika mengenal dirinya dan tak dapat menjawab pertanyaan Hajar Karangpandan dengan cepat. Tahulah dia akibatnya. Tetapi Hajar Karangpandan tak dapat diperlakukan menurut pertimbangannya. Dia mendesak lagi sambil memijat pundak. Orang itu berteriak kesakitan. Maka dengan terpaksa ia menerangkan malapetaka yang telah menimpa keluarga Wayan Suwage dan Made Tantre. Seketika itu berubahlah wajah Hajar Karangpandan. Ia pucat bergetaran karena sedih bercampur marah. Hatinya begitu menyesal dan lantas saja menjadi sesak. Ia tahu kalau malapetaka itu terjadi akibat kedua pusaka sakti yang diberikan kepadanya. Siapa pemimpinmu? Gandhi? Gandhi sudah mati terbunuh di tengah jalan. Lantas siapa? Kodrat. Orangnya tinggi jangkung, tapi banyak pula di antara kami yang berperawakan tinggi. Sekarang dia di mana? Bilang. Dia membawa seorang perempuan dan seorang anak. Mendidih darah Hajar Karangpandan. Ia tak dapat mengendalikan amarahnya. Dan tanpa ampun lagi. Orang itu dibantingnya mati ke tanah. Seperti kemasukan setan ia memasuki desa langsung menuju rumah Wayan Suwage dan Made Tantre. Seluruh desa jadi sibuk. Laki-laki dan perempuan berlarian kalang kabut. Kanak-kanak menangis dengan pekikan tinggi. Tapi Hajar Karangpandan tak mempedulikan itu semua. Otaknya sedang dirumun berbagai gagasan yang menggugat-gugat perlakuannya terhadap keluarga yang tadinya hidup tentram damai. Oh, Hajar. Hajar. Dengan ramah tamah keluarga itu menyambut kedatanganmu. Tetapi mereka kau celakakan akibat ulahmu. Kalau mereka tak kau beri kedua pusaka itu, pastilah sampai saat ini masih hidup aman damai. Apa yang akan kau lakukan sekarang? Pikirannya terus berputar tak tenang. Digugat pikiran demikian, hatinya hampir meledak, ia menyibakkan kerumunan penduduk yang lagi sibuk memadamkan api. Hatinya pilu tersayat-sayat. Rumah panjang yang tadi masih berdiri begitu megah, kini hancur berantakan jadi abu. Mendadak terciumlah bau daging hangus. Tanpa menghiraukan pertimbangan yang lain, ia melesat menerobos puing tiang-tiang rumah. Bara api diinjaknya berserakan. Ia melihat beberapa mayat menggeletak hangus. Ah, pastilah ini akibat suatu pertempuran seru. Kata hatinya hampir meledak. Oh Hajar, mengapa kamu menghancurkan kebahagiaan orang? Karena tak tahan diamuk deru hatinya, ia menghajar tiang-tiang rumah sehingga menjadi roboh berserakan. Orang-orang yang melihat sepak terjangnya, memekik terkejut dan undur serentak. Tetapi ia tak mempedulikan. Segera ia membungkuki tiap mayat dengan pertolongan sebatang kayu yang masih menyala. Beberapa saat kemudian mayat Made Tantre telah dikenalnya. Ia jongkok. Tangannya menggigil. Bukankah kamu yang bernama Made Tantre? Bisiknya. Kamu seorang laki-laki seperti kata-katamu sendiri. Sekarang akulah saksinya, kamu benar-benar seorang laki-laki sejati. Di mana anak istrimu? Di mana pula sahabat serta anak istrinya? Made Tantre. Made Tantre, aku amat menyesal berkenalan denganmu begitu cepat. Tak kukira, kamu berani mempertahankan kedua pusaka itu semata-mata karena pesanku. Baik, selama hidupku aku takkan tentram sebelum dapat mewujudkan harapanmu.
Akan kucari anak dan kedua pusaka itu. Setelah berkata demikian, ia bersujud dalam. Mukanya kena abu dan hangus. Selang beberapa lama kemudian, ia menegakkan kepalanya. Mukanya berubah menjadi hitam kelabu. Dalam malam gelap, seluruh kepalanya tidak nampak lagi oleh penglihatan mata. Orang-orang kampung yang mengawasinya dari jauh meremang bulu romanya. Karena mengira dia penjelmaan setan tak berkepala. Malam itu juga ia berangkat hendak mencari jejak. Tadi dia mendapat penjelasan, kalau pemimpin rombongan Banyumas membawa seorang perempuan dan seorang anak. Tak peduli anak dan istri siapa, ia harus merebut kembali. Dia berjanji dalam hati akan merawat dan mengasuhnya sebaik mungkin sebagai penebus kesalahan. Secepat kilat ia menuju ke barat. Ia berputar-putar dari desa ke desa. Dugaannya keras, kalau rombongan dari Banyumas belum meninggalkan desa Karangtinalang jauh-jauh. Bukankah keluarga Wayan Swage tidak ada di lengah puing rumahnya? Entah mereka selat atau tertawan, pastilah kedua pusaka itu masih ada padanya. Dugaannya tepat. Waktu itu Kodrat, si tinggi jangkung, berada di gardu di dekat desa Kaliputih. Ia lagi memeriksa Rukmini dan Sangaji untuk mendapat keterangan tentang kedua pusaka Pangeran Semono. 4 orang bawahannya disuruhnya berjaga di sekitar gardu, sedangkan yang lain diperintahkan menjejak lenyapnya Wayan Swage. Mendadak ia mendengar salah seorang penjaganya menjerit tinggi. Terkesiap ia menjenguk keluar dilihatnya seseorang yang berpakaian pendeta lagi membekuk penjaga itu. Ia kenal bahaya dan cepat-cepat mendekap mulut Rukmini dan Sangaji. Kedua orang itu kemudian diringkusnya cepat dan digulingkan ke dalam kotak penyangga gambang, sejenis tetabuhan. Kemudian ia melompat keluar. Siapa? Bentaknya. Hajar Karangpandan sedang menghajar ketiga penjaga yang lain sekali rampung. Mendengar bentaknya itu, segera ia menghampiri. Bilang, siapa yang bernama Kodrat? Belum lagi Kodrat membuka mulut, lengannya kena disambar dan ditekuk ke punggung. Alangkah sakit. Tak berani dia berkutik. Ia berpura-pura bersikap lemah seolah-olah seorang yang tak mempunyai kepandaian berkelahi. Kemudian berkata merintih, sang pendeta mencari siapa? Orang yang bernama Kodrat si Jahanam itu. Apa betul kamu? Bukan, bukan. Dia pemimpin kami, sahut Kodrat dengan lecek. Dia ke sana dengan membawa seorang perempuan dan anak. Hajar Karangpandan kena dikelabui. Dikendurkan terkamannya tetapi pandang matanya masih tajam luar biasa. Kodrat memanggil salah seorang penjaganya yang tadi kena hantam Hajar Karangpandan. Dengan suara gugup dia berkata, tolong antarkan sang pendeta ini ke Kodrat. Penjaga yang kesakitan itu terlongok-longok keheranan. Dia belum dapat memahami akal pemimpinnya. Cepatlah, desak Kodrat dengan suara khawatir. Cepat antarkan. Ia mendorong penjaga itu dan dipaksa membawa Hajar Karangpandan pergi. Kemudian memberi perintah kepada penjaga yang lain. Ikuti dia dan serang pendeta itu. Setelah memberi perintah demikian, cepat-cepat ia memanggul kotak penyangga gambang. Dan lari memasuki kepekatan malam. Ia tahu, pendeta itu pasti akan mencarinya lagi. Melihat tenaganya yang besar tidaklah sukar membekuk keempat bawahannya tadi. Dan mau tak mau mereka pasti mengaku siapa dia sebenarnya. Berpikir demikian, ia jadi ketakutan. Larinya dipercepat. Dalam sekejap saja, desa Kaliputih telah ditinggalkannya jauh. Taksirnya, kalau tidak ada halangan lagi desa Selakrama yang terletak di tepi jalan Wonosobo, Banyumas akan dapat dicapainya sebelum tengah malam. Tetapi Sangaji yang diringkusnya di dalam kotak penyangga gambang mulai merintih. Akhirnya malahan menangis ketakutan. Diam, bentaknya. Karena dibentak Sangaji tidak diam. Sebaliknya tangis Sangaji makin keras. Dia pun memanggil ibunya Amal berisik. Diam, bentak Kodrat lagi. Kalau tak mau diam, kulempar ke kali. Ayo, diam tidak. Sangaji kian meronta mendengar bentakan itu. Seumur hidupnya, belum pernah dia dibentak ayah bundanya. Keruan saja bentakan itu membuatnya menggigil ketakutan, ia mulai meronta-ronta di dalam kotak penyangga gambang. Kodrat jadi kewalahan. Akhirnya Kodrat berbicara pada Rukmini dengan nada mengancam, hai suruhlah anakmu menutup mulut. Cepat. Rukmini yang semenjak dilarikan dari rumah kehilangan iman, tidak menyahut. Hatinya amat berduka, dendam dan benci kepada semuanya. Tetapi hati ibunya tidak begitu saja terenggut hilang. Jika terdengar anaknya menangis, ia memiringkan badan. Rasa hatinya kian tersayat-sayat. Dipepetkan badannya ke anaknya, tetapi mulutnya tak mampu bicara. Hai, kau dengar tidak tangis anakmu? Bagaimana kalau sampai terdengar orang, apa jadinya? Bentak Kodrat jengkel. Ia menunggu. Rukmini tidak menyahut. Hanya kotak penyangga gamelan terasa bergoyangan. Tetapi tangis si anak kian menjadi-jadi. Ia mendongkol. Diturunkan kotak penyangga gamelan dari pundaknya, kemudian diletakkan di tanah, ia membuka ringkusannya dan menampar pipi Sangaji. Mengapa kau tampar dia? Bentak Rukmini.
Kau dapat menutup mulutnya tidak? Suruhlah dia diam, sahutnya tak peduli. Kalau tidak, kulempar dia ke kali. Apa rugiku? Perkataan Kodrat bukanlah ancaman semata. Dia dapat berbuat begitu. Karena pertimbangan itulah, terpaksa Rukmini membujuk anaknya. Jangan kau ringkus dia, kata Rukmini setengah meminta belas kasihan. Apa kau bilang, bentak Kodrat. Mestinya harus kusekap mulutnya dengan kain. Rukmini terdiam. Air matanya meleleh, ia benci laki-laki itu. Tetapi ia tak berdaya melawannya. Tenaganya terasa hilang sebagian karena peristiwa yang maha dahsyat baginya. Sekarang dengarkan, kata Kodrat lagi, kalian kupanggul lagi. Tetapi jika anakmu menangis, terpaksa kalian berdua kuajak jalan kaki. Kau bisa memikirkan akibatnya. Langkahku panjang dan cepat. Kalian akan kupaksa jalan berlari-larian. Dan kalau anakmu rewel di sepanjang jalan, kubunuh dia, kau paham ini? Rukmini diam tak menyahut. Hatinya hambar. Ia bertekad ingin ikut mati juga, jika anaknya dibunuh. Hai, dengarkan lagi, kata Kodrat mengesankan. Mulai sekarang kau harus tunduk pada semua perintahku. Membantah atau mengingkari atau mengkhianati, tanggung sendiri akibatnya. Aku terpaksa membunuhmu. Rukmini memalingkan muka. Anaknya didekapnya erat. Pandangnya mengarah ke jauh sana, ke arah desanya. Hatinya terguncang manakala teringat akan Nas suaminya yang mati di tengah rumah. Tadi ia tak melihat nyala api membakar rumahnya. Seandainya dia melihat itu, belum tentu dia sanggup berdiri lagi. Pada saat itu, ia dan anaknya dinaikkan lagi ke dalam kotak penyangga gambang. Kali ini, Kodrat tak meringkusnya. Ia membiarkan bebas, hanya saja mereka dipaksa agar berbaring. Dengan demikian takkan menimbulkan kecurigaan orang. Kotak penyangga gambang itu kemudian dipanggulnya dan ia meneruskan perjalanan, langkahnya dipercepat. Tujuannya ke desa Selakrama. Pikirnya, kalau aku berhasil mencapai batas daerah Banyumas sebelum fajar hari, amanlah sudah. Tapi kalau si Janam itu tiba-tiba mengejarku, apa yang harus kulakukan? Otaknya lantas saja bekerja. Bersambung ke bab 5. Dukung kami dengan subscribe, follow, like, komen dan share. Terima kasih.